Halo guys, di video kali ini kita kedatangan mobil Mitsubishi Pajero Rockford Fosgate Limited Edition. Ya, ini posisi Twitter originalnya sudah menggunakan Rockford Edition dan juga ada subwoofer dengan ukuran 10 inch yang diletakkan di box sudut sebelah kanan dengan merek Rockford Fosgate juga. Dan sudah diperlengkapi prosesor match. Nah, untuk head unit standarnya ini dengan layar lebar dan nanti kita akan upgrade. Sebelumnya kita dengar dulu ya Rockford Fosgate Edition di mobil Pajero Sport ini. 小知与久久，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时过我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢，越过山丘。 发现无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱，在什么时候？ Di sini high frekuensinya terasa kasar dan juga bassnya tidak ada. Nah, kita upgrade ini menggunakan subwoofer 10 inch dan kita kasih peredam dengan menggunakan ground zero dan silent code. Lalu kita tambahkan lagi dengan menggunakan kabel Chernoff, power amplifier kita gunakan 2 buah, dan juga speakernya ini menggunakan dengan sistem 3-way full aktif. Tentunya kita ganti juga head unitnya dengan menggunakan Pioneer 9 inch dan juga dilengkapi prosesor. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan audionya. Dimulai dari pemasangan peredam ya. Nah, ini sebenarnya asli bawaan mobil ini udah ada peredam, itu yang warna hitam. Jenisnya seperti aspal, tapi tidak keseluruhan ya, hanya titik-titik tertentu aja yang dirasakan penting dan merupakan standar dari pabrik Mitsubishi. Untuk bagian plafon sudah ada rock wool-nya. Ini sebenarnya sudah lumayan kedap, tapi untuk hujan masih belum ya. Jadi itu hanya untuk rock wool-nya lebih ke panas, untuk menghindari panas aja sih. Ya, di samping sebelah kiri juga ada rock wool ya untuk mengurangi kebisingan, tapi masih sangat minim di sini. Kita akan pasang peredam full. Kita lihat bagian pintunya. Di bagian lindungan plastiknya ini ya, pelindung plastiknya sudah dilengkapi peredam juga. Jadi memang Mitsubishi ini lumayan bagus ya untuk build quality peredamnya. Maklum mobilnya juga diesel. Nah, ini di bawah dashboard ada rock wool lagi untuk mengurangi kebisingan pada bagian mesin. Pada bagian bawah bangku ini sudah ada peredam di bagian kaki. Nah, itu di bawah bangku depan, kanan kiri sudah ada peredam jenis aspal. Di bagian bawah bangku jok tengah ini belum ada peredamnya guys. Nah, ini di bawah gearbox sudah ada peredamnya, glass wool dan juga model karpet. Nanti kita tambahkan lagi ya. Nah, ini sekarang sudah terpasang peredam lantainya ini dengan menggunakan ground zero silver dan tebalnya 1,7 mili dengan bahan aluminium putih rubber pada keseluruhan bodi ya, mulai dari lantai sampai ke bagian tulang dan bagian fender roda belakang terpasang dengan rapi. Setelah pemasang peredam ini kita roll juga dengan menggunakan alat roll. Dan untuk proses pemasangan peredam fender roda di workshop kami seperti ini guys, sampai bagian dalam ya, kita full sampai di bagian bawah dashboard juga terpasang dengan rapi. Fungsi pemasangan peredam lantai ini banyak fungsinya loh guys, mulai dari mengurangi panas yang ditimbulkan dari bawah mobil. Selain itu juga dapat mengurangi getaran dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda belakang. Dan juga dapat mengurangi masuknya suara mesin. Nah, pada bagian atap ini kita menggunakan peredam dengan merek lain, yaitu peredam asal Latvia, silent coat tipe Vibro 2 mm pada lapisan pertama. Lalu pada lapisan kedua kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam silent coat noise isolator 6 mm. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ada baiknya kalau kita pasang peredam atap atau peredam plafon ini, kita harus pilih peredam yang benar-benar kualitas, yang dimana peredamnya ini tahan panas guys. Jangan sampai di cuaca Jakarta yang panas ini peredamnya malah copot atau rontok. Dengan menggunakan peredam silent coat ini memang didesain untuk cuaca yang panas di eksterior mobil maupun di interior mobil seperti ini. Dan bahan lemnya ini yang isolator mengandung serat fiber. Jadi benar-benar kuat lemnya. Pada bagian pintu lapisan pertama kita menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mm. Peredam ini merupakan standar military grade dari negara Latvia ya guys. Dan ini benar-benar bahannya mengandung aluminium murni.
bukan metal film ataupun plastik. Bahan butir rubbernya juga berbeda dengan kualitas yang baik, daya rekatnya sangat kuat. Dan untuk peredam bagian dalam pintu ini kita tambahkan lagi lapisan keduanya dengan menggunakan peredam silent coat noise isolator 6 mm. Kalau kita lihat ini lemnya mengandung serat fiber ya, terlihat ada garis-garis itu adalah lem penguatnya dari silent coat ini. Itu sebabnya dengan adanya lem yang fiber kuat ini dapat menempel, baik walaupun ada tulang besinya ini tetap menempel dengan sempurna ya guys, tidak copot. Dan bahan ini tahan air dan juga tahan api, jadi sangat aman dipakai di mobil kalian, dan juga ini tidak mengandung toksit ya. Jadi aman buat kita sendiri dan juga keluarga kita guys. Nah, kita tes nih pakai peredam dan tidak pakai peredam. Nah, setelah pemasangan 2 lapis pada bagian dalam, pada bagian luar ini juga kita pasang 2 lapis. Lapisan pertama menggunakan Ground Zero Gold, yaitu plat aluminium dengan ketebalan 0,3 mm, ditambah lagi dengan peredam silent coat Vibro 2 mm. Lalu pada bagian door trimnya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mm dulu. Fungsinya adalah untuk mengurangi getaran yang ditimbulkan pada bagian door trim, yang dimana ini sering terjadi pada umumnya apabila kita mengganti speaker. Nah, kita tambahkan lagi nih pada bagian door trim dengan menggunakan peredam silent coat sound absorber, tebalnya adalah 15 mm. Dan bahannya ini mengandung busa foam, untuk bagian lemnya mengandung serat fiber sehingga daya rekatnya cukup kuat. Dan fungsi pemasangan peredam sound absorber ini adalah untuk menyerap suara dari luar ya guys, seperti kendaraan yang lewat, dan tentunya kabin akan terasa lebih nyaman lagi. Oke, kita lanjut untuk pintu bagian tengah. Prosesnya sama, menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mm, peredam asal Latvia. Ini adalah peredam berkualitas premium yang dimana merupakan standar military grade, yang kita pasang ini full dari atas sampai bagian bawah. Setelah itu peredamnya kita roll lagi ya guys. Bahan peredam silent coat ini berbeda dengan pada umumnya ya. Untuk peredam aluminium, bahan aluminiumnya ini lebih tebal, benar-benar real aluminium, dan juga bahan lem butir rubbernya juga berbeda guys, daya rekatnya lebih kuat. Nah, ini loh lapisan keduanya. Sebelum kita tutup, kita tambahkan lagi dengan menggunakan Ground Zero Gold. Ini adalah plat aluminium murni yang tebalnya 0,3 mm, yang dimana kita pakai pada bagian berlubang. Nah, jadi setelah kita tutup bagian lubangnya ini, baru kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mm. Jadi hasilnya seperti ini guys setelah kita roll ya, dengan menggunakan alat roll. Dan sekarang kita lanjut lihat proses pemasangan instalasi kabelnya. Ini adalah kabel speaker yang warna merah sebelah kiri ini, menggunakan Chernoff Supreme 2.0 dengan 15 AWG, yang dimana AWG ini cukup besar ya untuk ukuran speaker. Dan untuk RCA menggunakan kabel Chernoff standar 2, dan kabel supply-nya menggunakan Harmonic Acapella 4 AWG. Untuk instalasi jalur kabelnya kita pisah seperti ini untuk menghilangkan distorsi. Setelah itu kita beri perekat supaya kabelnya aman. Nah, jadi selesai sudah pemasangan peredam full pada bagian lantai fender kanan kiri, termasuk instalasi kabel audionya. Dan ini peredam pintunya kita kombinasi dengan menggunakan silent coat pada keempat pintunya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan cover fender roda sebelah kiri, karena kita akan letakkan subwoofer di bagian alat toolkit seperti dongkrak. Jadi kita kasih peredam menggunakan silent coat Vibro. Dan yang terakhir ini nggak kalah penting adalah pemasangan peredam pada bagian pintu bagasi ya guys, dengan menggunakan Ground Zero Silver 1,7 mm. Jadi kita cari peredam yang ringan aja, nggak perlu terlalu tebal, karena ini akan mengganggu kinerja dari shock breaker bagasinya. Nah, jadi kita cukup pasangkan di lapisan pertama pada bagian bodi pintu bagasi ini ya. Jadi kita roll peredamnya, cukup 1,7 mm atau maksimal 2 mm lah, jangan lebih dari itu, karena bagasinya akan menjadi berat juga guys. Dan yang penting ini cover plastiknya kita tambahkan peredam dulu nih guys, dengan menggunakan peredam langsung ya, silent coat sound absorber 15 mm, yang dimana ini peredamnya sangat ringan sekali. Nah, sekarang kita lihat proses pemasangan speaker depan, yaitu pada bagian mid bassnya ini dengan ukuran 6,5 inch menggunakan Crescendo Evo 9. Dan kalau kalian mau lihat tweeter asli bawaan mobil Pajero Rockford Edition ini adalah seperti ini, tidak kita gunakan lagi, melainkan kita gunakan dengan sistem 3-way aja. Untuk tweeternya 1 inch, dan untuk mid-range-nya ini adalah 3,5 inch. Dan untuk rumah mid-range-nya ini kita bikin spesial ya, dengan menggunakan kayu mahoni, supaya hasil suara mid-range-nya ini menjadi lebih tebal. Selain itu untuk estetikanya sangat bagus ya guys dengan kayu mahoni ini.
Dan ini adalah penempatan subwoofernya, yang dimana ini adalah aslinya buat tempat dongkrak ya guys. Kita pindahkan dongkraknya untuk dibikin subwoofer dengan box custom. Dan penempatan power amplifiernya ada 2 buah, kita letakkan di bagian bagasi juga. Dan ini adalah buat buka ban serep, jadi kita tidak ganggu untuk penggantian ban serepnya walaupun ada perangkat audio di bagian bagasinya ini guys. Nah, buat kalian yang mau meletakkan subwoofer di sudut seperti ini, tentunya boxnya kita harus treatment juga ya guys, dengan menggunakan silent coat noise isolator 6 mm. Dan bahan dasar dari box custom ini adalah full MDF menggunakan 18 mili. Dan tentunya kalau kalian mau meletakkan subwoofer di tempat dongkrak ini, nggak bisa sembarangan subwoofer ya guys, karena kubikasi box ini hanya 15-20 liter aja. Jadi kita harus pilih subwoofer dengan ukuran box yang sangat kecil. Dan di sini kita menggunakan 2 buah power amplifier dan 1 buah prosesor. Untuk power amplifier menggunakan Crescendo Evolution 7A6 untuk mendrive speaker depan dengan sistem aktif 3-way. Ini adalah 6x75 watt kelas AB. Lalu untuk prosesornya menggunakan Crescendo Evolution 9, ini adalah 8 channel DSP. Dan untuk subwoofernya menggunakan Crescendo Evolution 7A2 dengan daya 2x125 watt kelas AB. Dan untuk subwoofernya dengan ukuran kubikasi yang sangat kecil ini menggunakan Crescendo Revolution 710, dimana ini adalah produk terbaru dari Crescendo. Ukurannya adalah 10 inch dengan daya 300 watt 4 ohm. Untuk box subwoofer dan cover powernya kita bungkus dengan bahan vinil 2 warna, yaitu hitam dan warna krem. Lalu kita kasih LED juga putih untuk memanis dekorasi ini. Untuk bagasinya juga masih terlihat lapang ya guys. Kita masih bisa taruh barang di bagasi ini. Dan di sini kita tambahkan lagi controller DSP berguna untuk menyetel volume subwoofer dan juga bisa 4 memori. Di sini kita tambahkan sikring pusat yang dimana menggunakan sikring harmonik Harmony 100 ampere mini ANL. Untuk keamanan dalam berkendara kita tambahkan lagi ini di VR 70 Mai seri A800. Ini adalah dual kamera yang dimana bisa merekam bagian depan dan juga pemasangan kamera belakang kita letakkan di bagian kaca belakang. Untuk head unit kita ganti dengan menggunakan Pioneer DMH ZF9350BT. Untuk panelnya kita buat custom sehingga rata seperti ini dan terkesan OEM. Winds rising over the hill,